Nah, teman-teman, kita ketemu lagi ya, masih di bincang-bincang santai bersama saya. Nah, eh, kemarin tuh ada pertanyaan yang sebenarnya selalu ditanyakan oleh semua orang gitu ya. Kamu sutradarain sendiri, naskahnya itu kamu tulis sendiri atau enggak? Nah, dianggapnya tuh kadang-kadang seorang sutradara harus bisa nulis atau seorang penulis harus bisa menyutradarai gitu loh. Nah, ini adalah pandangan yang betul tapi juga kurang tepat gitu loh, teman-teman. Ada beberapa sutradara yang memang sukanya membuat karya dari tulisannya sendiri, atau ada juga sutradara yang memang tidak punya talenta untuk menulis gitu loh. Jadi kadang-kadang ya, anekdot tadi kurang tepat. Jadi sutradara itu nggak selalu harus bisa nulis. Penulis itu nggak selalu harus bisa nyutradarain gitu loh. Yang penting mereka punya talentanya masing-masing dan dipadukan. Atau ada sutradara yang memang bisa nulis dan bisa main. Itu juga bisa. Kebetulan saya bisa sutradarain dan bisa nulisnya. Main saya jarang mungkin. Tapi dua ini saya jadi satu gitu loh. Sering banget ya ditanya seperti itu, dan kira-kira begitu tuh jawabannya. Jadi bedakan antara sutradara penulis dan sutradara yang bisa menulis. Nah, itu beda pasti. Kita bicara dulu tentang penulisan. Ya, karena tentang penulisan naskah ini ya suka tricky ya. Sebenarnya proses yang tersulit itu bukan pencarian ide. Ide itu adalah hal yang paling gampang dari yang paling gampang, teman-teman. Ya, ide itu adalah hal yang paling gampang dari yang paling gampang. Yang paling sulit itu adalah ketika kamu udah bikin ide, lalu kamu mencoba menuangkannya. Nah, perhatikan, punya ide tapi nggak bisa menuangkannya. Yang tersulit itu adalah mewujudkan ide itu, teman-teman. Bukan idenya, ide itu mudah sekali. Makanya kan sering banyak, kita kan paling sebel sama orang yang ngomong doang, nggak pernah jalanin idenya dia. Itu paling sebel. Sama, ide itu gampang, tapi nulisnya gimana? Itu yang paling susah. Nah, di sini kita sering ngobrol ya. Kalau misalnya sering ditanya gini, kapan sih waktu yang paling tepat untuk menurut kamu untuk nulis? Saya bilang kapanpun gitu loh. Kapanpun itu adalah waktu yang tertepat buat saya. Tapi paling enak, ini paling enak nih kalau buat saya, ini sekali sangat subjektif ya. Paling enak buat saya itu adalah waktu ketika ada deadline-nya. Waktu yang ada deadline-nya. Jadi jangan biarin kita tuh, oh ya udah kamu tulis dulu naskahnya, tapi nggak ada deadline gitu loh, nggak akan pernah jadi gitu loh. Buat saya deadline itu penting karena itu kapan dimana saya harus jadi. Bukan berarti kita sistem SKS ya, sistem kebut semalam, bukan, tapi ada sebuah tekanan, ada sebuah pressure, dan itu membuat justru tulisan tuh mengalir gitu. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang tertepat buat saya untuk nulis, adalah waktu yang ada deadline-nya. Jadi bukan pagi, siang, malam, bukan. Terserah mau pagi, siang, malam, whatever, mau subuh juga nggak masalah. Tapi ada deadline-nya, itu buat saya adalah yang paling penting. Kalau ditanya spot mana yang paling enak pas buat nulis, saya nulis di mana aja. Saya nulis di atas ranjang, saya nulis di atas meja, saya nulis di kafe, saya nulis di rumah makan, saya nulis pas lagi pentas juga pernah. Jangan salah ya, lagi main keyboard saya sambil nulis nih. Pernah juga, bahkan ketika lagi blocking. Ketika lagi blocking pun saya nulis. Ya, ini unik kadang-kadang. Ya udah blockingnya dulu, baru saya nulis. Bisa. Jadi variatif, teman-teman. Teman-teman harus punya gaya sendiri. Teman-teman harus menemukan ciri khas sendiri, karena apa yang tepat buat saya belum tentu tepat buat teman-teman. Gitu loh. Karena masing-masing punya talenta yang berbeda, dan saya yakin semuanya baik. Ya, temukan diri Anda sendiri, temukan style sendiri, dan wujudkan itu menjadi sebuah tulisan yang nyata dan pada akhirnya dipanggungkan. Durasi, ya kalau misalnya ditanya kalau nulis naskah panjang berapa lama sih, nulis naskah pendek berapa lama sih gitu. Sekali lagi itu buat saya variatif ya sebenarnya, tapi saya bisa bilang begini, durasi untuk menyelesaikan naskah pendek itu nggak nyampe sejam sekian.
Saya nggak menghitung waktu di mana saya males-malesan ya. Itu nggak usah dihitung, jangan. Tapi kalau misalnya kamu langsung ngegas sekarang, jadinya kapan? Ya sejam lah. Kalau naskah pendek itu paling kan cuma 10 menit ya. 10, 15 menit, 20 menit itu paling sejam jadi. Sejam sampai sejam setengah. Naskah panjang itu memiliki sebuah kesulitan tersendiri. Kenapa? Karena adegannya mesti continue kan. Adegannya continue segala macam. Lalu ada ini nyambung nggak segala macam, dan kita sebagai seorang penulis juga harus tahu di mana jeda-jeda, di mana penonton harus dibawa break atau dibawa up, dibawa break dan dibawa up, di mana adegan-adegan itu akan disusun gitu loh. Kebetulan saya penulis yang menyutradarai, jadi begitu pas lagi nulis pasti ada kebayang nih adegannya seperti apa gitu loh. Jadi saya tahu nih mau break di mana nih, mau break misalnya pentasnya 4 jam, saya break nggak selalu 2 jam nggak selalu teman-teman. Kadang-kadang ada 1,5 jam lalu berikutnya sisanya, atau 2 jam 15 menit lalu sesudahnya gitu. Itu tergantung adegannya nanti. Nah di situ tuh naskah panjang membutuhkan itu, di mana hangovernya, di mana penonton tuh nggak boleh boring, ya kan, di mana penonton tuh nggak boleh bahkan lihat HP sama sekali gitu, kalau nggak mateng kan kita kan. Jadi naskah panjang membutuhkan sesuatu yang lebih daripada naskah pendek. Naskah pendek lo udah tahu pasti ini penonton akan dari awal sampai habis akan perhatian fokus ke kamu karena only 10 sampai 20 menit, ya kan, seperti itu. Naskah panjang sedikit tricky. Nah, di sini saya membutuhkan waktu lebih banyak. Jadi nggak serta-merta kamu nulis 20 menit dalam sejam, berarti kalau misalnya kamu nulis 200 menit berarti kali 10. Enggak gitu caranya. Mungkin bisa a week 2 minggu, seminggu 2 minggu mungkin kalau naskah panjang, karena banyak sistematika yang harus diedit ketika nanti udah jadi gitu loh. Itu durasinya. Jangan matok teman-teman, tapi pastikan teman-teman dapat apa yang kamu mau. Alat yang biasa saya pakai ya laptop, itu yang terutama. Yang kedua saya biasa pakai iPad ya. Kalau misalnya harus dibawa-bawa iPad ya kan. Kalau misalnya di sini ya laptop aja, di rumah laptop aja segala macam, dan itu sangat memudahkan saya gitu loh. Untuk memperkaya referensi, nah ini teman-teman penting ya. Jadi kadang-kadang gini loh, kadang-kadang Anda meremehkan referensi ya. Kita kadang-kadang meremehkan referensi. Oh udah tahu nih orang tuh pasti begini, dialognya pasti begini, bentuknya gini. Enggak gitu, ya kan, orang kan organik ya. Jadi jangan anggap itu digeneralisir gitu, nggak gitu loh. Pasti ada sesuatu yang spesial gitu loh, ada sesuatu yang berbeda gitu dari antara orang-orang. Jadi Anda tuh kita harus tahu dulu spesifik ini karakternya seperti apa. Nah, untuk mengetahui karakter itu tentu saja kita harus membutuhkan referensi. Saya ambil contoh gini, yang gampang nih, ini yang paling gampang nih. Ketika kita lagi nulis tentang tokoh sejarah, ya kan, misalnya minimal kita tahu dulu dong sejarahnya seperti apa. Ya kan, oh sejarahnya seperti ini. Nggak cukup dari satu sumber teman-teman. Yang namanya sejarah banyak versinya. Ya kan, coba ramulah versi yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan. Ya kan, kadang-kadang ada yang bilang A, kadang-kadang ada yang bilang B, ada yang bilang C. Nah sekarang kamu mau pilih yang mana gitu loh. Nggak usah peduliin orang bilang ya, oh yang paling benar yang B. Belum tentu juga. Yang namanya sejarah kan kadang ada ya versi mana, ya ikutin aja yang menurut kamu paling benar gitu loh. Nah di situ kamu baca dulu, minimal baca, lalu ada bandingannya kamu baca, lalu kira-kira tipikal orangnya seperti apa, lalu ini naskah mau dibawa kemana, ya kan, naskah ini mau dibawa kemana, mau dibawa ke arah komedi kah, mau dibawa ke arah biografi kah, atau serius kah, atau naskah yang dramatis kah, atau seperti apa gitu, atau apa yang mau ditonjolin gitu loh. Jadi di situ tuh kita benar-benar harus membaca tentang sejarahnya dulu dan karakter orangnya seperti apa. Kalau Anda kehabisan ide ya liatin aja orang-orang di jalanan, misalnya Anda butuh karakter nenek-nenek misalnya. Ya nenek-nenek kan harus spesifik. Orang usia 50 asal udah punya cucu kan nenek juga gitu kan. Usianya berapa? Kita harus tahu dulu seperti itu ya kira-kira teman-teman. Referensi bisa didapat dari mana aja. Nulis itu nggak serta-merta langsung bagus ya. Sekarang nih saya tahun 2022. Saya baca tuh naskah-naskah saya yang tahun 2001, 2002. Saya kadang ketawa sendiri gitu kan. Waduh ini nulisnya kok begini, nih naskah siapa sih? Pasti baca, oh naskah saya. Gimana sih? Perkembangan ya.
Saya juga nggak bilang Ivan versi 2022 itu yang paling bagus loh. Nggak bisa bilang gitu. Naskah itu organik itu adalah perkembangan mengikuti zaman. Maksudnya nggak akan berkesudahan gitu loh. Teman-teman jangan puas dengan apa yang Anda punya sekarang gitu. Karena masih ada yang bisa lebih tinggi lagi. Anda harus belajar setiap hari gitu loh. Tapi memang dulu tuh lucu lah. Ini ketika saya baca naskah-naskah yang saya dulu itu bentuknya kok begini banget ya kan. Kok berantakan, strukturnya kurang rapi segala macem gitu loh. Nggak bisa dibilang kapan orang bisa menemukan kematangan ya, karena kita juga tidak boleh menjudge gitu loh. Belum tentu yang kita bilang jelek buat orang lain jelek, nggak gitu. Mungkin orang itu nulis untuk kalangannya sendiri, ya lebih cocok lah daripada saya nulis, ya kan seperti itu. Jadi Anda nggak boleh ngejudge seperti itu. Tapi kalau misalnya pengen dikasih batasan, ya naskah mana yang paling layak untuk dipentaskan di tempat umum yang orang-orang nggak kenal. Nah, mungkin itu standar seperti itu. Saya mulai merasakan sebuah style sendiri itu ketika saya mulai nulis apa ya judulnya waktu itu? 2009 2010 itu mulai style saya seperti ini nih. 2009 2010 2011 lah, antara sekitar itu. Masih gonta-ganti sih teman-teman. Itu bentuknya begini. Mulai bentuknya matang, dipentaskan ke orang banyak, orang suka, ya kan? Itu kan standarnya kan. Yang penting orang banyak, orang nggak kenal kamu, tapi mereka suka apa yang kamu create gitu kan. Itu kan yang terbaik. Kalau orang dekat ya pantas mereka suka gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak punya kedekatan sama naskahnya sama sekali, itu mereka suka, itu prestasi gitu loh, ya kan. Tahun-tahun itu saya bisa bagi menjadi 2 tahap sih. 2009 sampai 2015 itu naskah saya modelnya begitu. Berubah ketika masukin 2016 ke sini. Lebih enjoy, bukan lebih enjoy, sebenarnya enjoy sih enjoy aja, tapi lebih banyak tektok mungkin ya, atau saya merasakan sedikit perubahan style gitu karena mengikuti perkembangan zaman. Dan saat ini saya merasakan yang bentuk yang ini lebih cocok. Bukan berarti nanti di kemudian hari bentuk ini akan cocok terus gitu loh, bukan. Tapi yang ini saat ini masih cocok. Bisa jadi nanti ke 2025 saya kembali ke naskah saya yang awal. Bisa jadi. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Tapi intinya adalah parameternya adalah ketika kamu pentaskan itu naskah di tempat umum dan orang-orang suka dan orang-orang ngerti maksudnya. Nah di situ buat saya itu yang paling harus dikejar daripada mempertahankan idealisme yang terlalu tinggi. Tapi kita juga nggak boleh kehilangan jati diri. Itu aja sih sebenarnya. Yang sangat mengganggu itu adalah rasa malas. Nggak ada musuh yang lain. Semua hambatan terjadi karena kemalasan. Makanya tadi kan kita bilang yang paling gampang tuh ide. Yang paling susah mewujudkan ide itu. Kenapa? Bagian yang paling susah, bagian yang paling malesin itu adalah ketika mau ngetik dialog. Itu bagian paling malesin gitu loh. Padahal semua struktur udah ada, ide ada, plot alur ada, segala macam, pembabakan ada, segala macam. Mudah sekali kan? Itu kita bisa kelarin dalam 10-20 menit ya kan? Mudah. Tapi kalau begitu menulis dialog, apalagi naskah panjang nih, itu butuh energi lebih gitu. Imajinasi ini kan nggak boleh keganggu, ya kan? Kepala nih kayak udah keluar dari kepala gitu. Jadi ketika nulis itu bagian paling susah tuh benar-benar area situ. Dan kemalasan tuh musuh utama gitu loh. Kita nggak bisa bilang yang lain. Kalau buat saya sih itu, karena saya merasakan hambatan paling besar itu. Nah makanya saya paling suka ketika nulis dibatasin deadline gitu loh. Karena ada tekanan bahwa ini harus jadi. Mau gimana pun harus jadi. Jadi itu menghancurkan rasa malasnya gitu loh. Apalagi kalau ditemenin musik atau ditemenin kopi yang Anda suka ya kan. Itu akan menambah kekuatan gitu loh. Tapi intinya malas tuh jadi suatu trouble utama. Mengatasinya adalah dengan deadline. Deadline itu berarti disiplin diri, ya kan? Selain deadline dari luar kan kita juga harus disiplin diri ya kan. Pokoknya jadi ya jadi. Hari Selasa kumpul ya Selasa kumpul gitu loh. Mau nggak mau gitu kan. Jangan jadi rebo gitu.
Nah itu kira-kira sih teman-teman yang mungkin teman-teman sebagian juga rasain sih. Kepuasan terutama ketika karya Anda jadi ya, menjadi sebuah naskah, itu adalah Anda meninggalkan jejak langkah. Anda punya jejak langkah di dunia ini yang akan abadi selamanya gitu loh. Ya kan, mau itu terkenal nggak terkenal, tapi itu naskah kita, ya kan, sebuah karya kita. Terserah mau terkenal nggak terkenal kan urusan belakangan, tapi itu jadi dan nelor di dunia ini gitu loh. Ya kan, nggak ada duplikasinya. Nggak ada yang akan bisa klaim itu naskah dari kita gitu kan, karena itu karya kita. Itu kepuasan paling utama gitu loh. Terlepas dari itu nanti dimainkan di banyak tempat jadi legendaris, mau dimainin lebih dari 100 kali, itu urusan belakangan. Tapi ketika melahirkan naskah itu kayak suatu hal keluar dari diri kita gitu loh. Itu yang kita rasakan. Buat teman-teman yang pengen nulis, gak usah mikir besok, gak usah mikir nanti malam, gak usah mikir nanti sore. Sekarang, itu adalah saat yang paling tepat untuk nulis. Sekarang, right now. Jangan sampai Anda buka laptop, gak ngetik satu huruf pun. Sekarang, gak ada kata lain. Sekarang, biarin itu keluar, begitu keluar Anda lega. Percaya, itu cuma membutuhkan waktu beberapa jam saja, lainnya akan menyusul. Jadilah aktor dan seniman yang cerdas. Ingat selalu dan tahu selalu akan kewajiban dan hak. Jangan lupa share, like, dan subscribe video ini agar semakin banyak lagi teman-teman kita yang bisa berkarya melalui naskah.